Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7B ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Transportation in Supply Chain PT Gawi Makmur Kalimantan. Next. Ya, di sini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Arya Maulana dengan NIM 12 19 10 04. Selanjutnya ada Andika Prahardi dengan NIM 12 19 10 14. Selanjutnya ada Hasyar Kamal Banu Coksono dengan NIM 12 19 10 35. Selanjutnya ada Muhammad Adi Surya Husaini dengan NIM 12 19 10 48. Dan yang terakhir ada Muhammad Syafana Taufikul Hakim dengan NIM 12 19 10 56. Ya, untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, masuk ke pendahuluan, bisa di next. Di sini ada latar belakang, yaitu jaringan distribusi merupakan proses pengiriman barang dari supplier ke produsen atau dari produsen ke konsumen. Di era perkembangan industri produk maupun jasa yang tumbuh dengan pesat dan semakin meningkatnya permintaan terhadap produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Maka dari itu, perusahaan harus mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan transportasi yang digunakan agar dapat mengetahui hal apa yang harus dilakukan terhadap jaringan distribusi yang digunakan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah tools yang digunakan oleh PT Gawi Makmur Kalimantan sesuai dengan materi yang ada di mata kuliah manajemen rantai pasok? Yang kedua, bagaimana cara menentukan rute pada jalur distribusi transportasi dari buah sawit menjadi CPO yang dilakukan oleh PT Gawi Makmur Kalimantan dan didistribusikan menjadi minyak goreng ke konsumen? Yang ketiga, bagaimana cara menentukan moda transportasi yang digunakan untuk menyesuaikan jalur distribusi yang ada? Next. Selanjutnya masuk ke tujuan, yaitu yang pertama menentukan tools yang digunakan oleh PT Gawi Makmur Kalimantan sesuai dengan materi yang ada di mata kuliah manajemen rantai pasok. Yang kedua, menentukan rute pada jalur distribusi transportasi dari buah sawit menjadi CPO yang dilakukan oleh PT Gawi Makmur Kalimantan dan didistribusikan menjadi minyak goreng ke konsumen. Yang ketiga, moda transportasi, menentukan moda transportasi yang digunakan untuk menyesuaikan jalur distribusi yang ada. Next. Masuk ke bagian profil perusahaan. Mungkin bisa di next. Jadi PT Gawi Makmur Kalimantan ini terletak di Kalimantan Selatan, yaitu berdiri pada tahun 2014. Perusahaan minyak sawit dengan PT Gawi Makmur Kalimantan Banjarmasin merupakan anak perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 1 sampai dengan 14 yang bergerak di bidang pemasaran komoditas yang diproduksi oleh PT PN 1 sampai dengan PT PN 14. PT Gawi Makmur Kalimantan merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit besar yang memiliki luas area sekitar 332,176 hektar. Untuk wilayah Banjarmasin, PT Gawi Makmur Kalimantan merupakan perusahaan yang tergolong baru berdiri. Sampai tahun 2014 hanya ada satu perusahaan kelapa sawit yang memiliki izin usaha perkebunan IUAP. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada tinjauan pustaka dan basic tool. Next. Nah, tinjauan pustaka. Kami menggunakan tinjauan pustaka yang pertama pengertian supply chains, lalu ada manajemen transportasi dan distribusi yang dapat dilihat di PPT kami. Lalu basic tool yang kami gunakan adalah transportasi dalam rantai pasok. Transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangatlah jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam suatu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat agar pengelolaan transportasi yang menjadi efektif dan efisien dengan memastikan pengiriman barang dan perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Lalu ada pihak-pihak dalam transportasi. Manajemen transportasi melibatkan pihak-pihak yang secara langsung menentukan kinerja transportasi.
Lalu ada pihak dalam manajemen transportasi. Yang pertama adalah ada pengirim, lalu ada penerima atau ship atau receiver. Yang ketiga ada perusahaan penyedia jasa transportasi, carrier and agent. Yang keempat ada pemerintah. Yang kelima adalah teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang terakhir adalah masyarakat. Lalu ada moda transportasi. Berbagai moda transportasi yang digunakan, mulai dari transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan penggunaan pipeline. Salah satu contohnya adalah truk dari transportasi darat. Lalu ada pipeline. Yang terakhir ada intermodal. Berikut adalah flowchart dari kelompok kami. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kita masuk ke tahap pembahasan dan pengolahan data. Baik, yang pertama di sini ada penjelasan mengenai sumber data. Data yang kami dapatkan merupakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu melalui wawancara dengan salah satu karyawan di perusahaan yang bekerja di bagian distribusi dan transportasi. Data yang kami dapatkan yaitu berupa rute pengiriman barang beserta moda yang dipakai yaitu jalur darat dan jalur air. Baik, di sini ada tahapan pertama pengolahan awal buah kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO. Tahap pertama yaitu sumber buah kelapa sawit. Sumbernya yaitu yang pertama dari kebun utama PT Gawi Makmur, kemudian ada dari PT Marindo Agro Plantation, kemudian ada dari PT Plasma Sinar Harapan Jaya, kemudian ada dari TBS Holdingan Masyarakat. Tahap yang kedua yaitu distribusi buah kelapa sawit dilakukan menggunakan truk yaitu dengan jenisnya dump truck dengan kapasitas sampai 10 ton. Tahap yang ketiga yaitu pengolahan buah menjadi CPO dilakukan di pabrik milik PT Gawi Makmur Kalimantan yang berlokasi di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sini ada tahap yang kedua yaitu tahapan distribusi CPO menjadi minyak ke produsen minyak goreng. Yang pertama yaitu buah kelapa sawit yang telah diproses menjadi CPO akan dikirim menuju PT Kias untuk diolah menjadi minyak goreng. PT Kias sendiri berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Tahap yang kedua, distribusi CPO menggunakan jalur darat dan jalur air. Yang pertama, jalur darat dilakukan menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter yang dilakukan dari PT Gawi Makmur Kalimantan menuju pelabuhan di daerah Penajam. Tahap yang terakhir yaitu pendistribusian CPO dengan jalur air menggunakan kapal tongkang yang dimulai dari pelabuhan daerah Penajam menuju pelabuhan di daerah Gresik. Baik, di sini ada tahapan yang terakhir yaitu distribusi produk minyak goreng menuju konsumen. Setelah CPO didistribusikan menuju pelabuhan Kalimas Tiga Gresik, selanjutnya CPO didistribusikan ke PT Kias menggunakan pipeline. Kemudian CPO diolah menjadi produk minyak goreng di PT Kias Gresik. Setelah itu didistribusikan dengan menggunakan moda transportasi yang digunakan yaitu jenis truk cold diesel double atau CDD box. Okay, next. Nah, setelah penjelasan tadi, di sini kami sajikan tabel moda transportasi yang kami gunakan dengan rute yang kami dapatkan itu ada 5. Baik, selanjutnya ada pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan di sini Bisa di next. Animasi. Bisa di next. Ya, selanjutnya ke analisa dan kesimpulan. Ya, yang pertama ada berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap PT Gawi. Proses tersebut dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama ialah sumber buah kelapa sawit dipanen. Tahap kedua ialah proses distribusi dari perkebunan yang merupakan sumber dari buah kelapa sawit. Tahap ketiga ialah proses pengolahan buah kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO dilakukan pada pabrik milik PT Gawi Makmur yang berlokasi di Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU. Tahap keempat adalah pengiriman CPO menggunakan truk tangki menuju pelabuhan yang berlokasi di Penajam, kemudian dikirim menggunakan kapal tongkang ke PT Kias di Gresik untuk diolah menjadi minyak goreng, kemudian didistribusikan ke konsumen. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan ini didapatkan adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, didapatkan tools yang sesuai dengan mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu Transportation in Supply Chain. Selanjutnya, didapatkan rute jalur distribusi, yaitu
buah sawit yang diperoleh dari kebun dan di loading yang akan dikirim ke PT GAM menggunakan truk. Yang selanjutnya, berdasarkan analisa yang didapatkan, yaitu moda transportasi dapat darat berupa truk dan truk tangki, moda transportasi laut berupa kapal dan pipeline. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.